Sahabat Sasambo, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara, kembali lagi bersama saya Oming Arini dan rekan saya Beni Pratama dalam Dialog Budaya Pro 4 dengan topik menggali warisan Dusun Adat Limbungan, Dusun Adat pertama di Lombok yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur. Dan dusun ini, sahabat Sasambo, berada di ketinggian 750 meter dari permukaan laut dan bisa dibilang sebagai dusun yang berada di lereng Gunung Rinjani. Seperti apa menariknya dusun ini? Nanti saya dan Beni juga akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama 3 narasumber kita. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, akhirnya saya sampai juga di Dusun Adat Limbungan. Betul. Jadi boleh saya ngobrol sebentar ya Bapak nih? Iya silahkan. Jadi sahabat Sasambo, saya sudah berada di Dusun Adat Limbungan yang luar biasa ini ya. Dan seperti saya baca nih di beberapa media informasi, kalau dusun ini memang berada di lereng Gunung Rinjani. Betul, di lereng Gunung Rinjani. Oke, sebelumnya nih saya bertanya dulu dengan Bapak siapa? Pak Darmawan, Kades Prigi. Oh, Kades Prigi ya. Kalau boleh tahu Bapak niki siapa? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Kadus Limbungan Adat. Oke, ada bapak-bapak tetua juga nih di sini ya. Ketua adat kita ini. Oke, luar biasa. Jadi sahabat Sasambo, saya sudah disambut lengkap oleh para istilahnya tokoh-tokoh ya masyarakat yang ada di Dusun Adat Limbungan ini. Nah, saya boleh tanya sedikit ya Pak Kepala Desa ya. Oke. Dengan Bapak Pak Darmawan, Pak Darmawan. Saya mau tanya nih Pak Darmawan, saya sempat membaca sekilas kalau dusun niki terbagi jadi beberapa part gitu ya, atau beberapa petak begitu ya. Iya. Nah, ada berapa di sini ada petaknya? 2 dusun di sini yang ditempati oleh masyarakat. Ada Dusun Adat Limbungan Barat dan ada Dusun Adat Limbungan Timur. Kalau di sini desa yang mana nih? Barat atau timur? Kalau yang tempat kita sekarang ini yang ada di Dusun Barat, Limbungan Barat. Oh, Dusun Barat Dusun gitu Barat, ya. Oke. Nah, kalau di sini sendiri berapa luas daerahnya? Untuk yang di wilayah adat Dusun Limbungan Barat ini ada 75 unit rumah adat yang di sini. 75 unit rumah adat. Kalau yang di timur juga sama. 75 unit sama. Berarti ada 150 ya? Ada 150. Kurang lebihnya unit. Seperti itu ya sahabat Sasambo. Nah, kalau boleh tahu dari 75 rumah yang ada di setiap petaknya itu ada berapa keluarga yang tinggal dalam satu rumah? Biasanya, umumnya? Ada yang 2 kakak dan kebanyakan satu kakak dalam satu rumah itu. Oke, kan saya pernah beberapa kali ya melihat istilahnya desa adat atau dusun adat begitu yang ada di Lombok. Dan saya untuk pertama kalinya datang ke Dusun Adat Limbungan ini. Pertama kali ya? Ya, pertama kali. Dan memang sahabat Sasambo, perjalanannya luar biasa menegangkan ya. Ya karena harus naik kan, jalannya kecil. Betul, jalannya kecil dan menanjak dan memang di jalan mungkin agak-agak was-was, tapi setelah sampai di sini terbayar. Karena sangat unik sekali tempatnya di sini. Nah, yang saya ingin tanyakan supaya sahabat Sasambo di rumah kita juga tahu, bagaimana sih perbedaannya Dusun Adat Limbungan ini dengan desa-desa adat di luar? Apakah dari segi tipe rumahnya atau mungkin aturannya atau bagaimana? Umum saja, Bapak. Ya, alhamdulillah di Desa Prigi ini terdapat 2 rumah adat di Limbungan Barat dan Limbungan Timur dengan posisi rumah yang sama di Limbungan Barat dan Limbungan Timur. Kemudian keunikannya adalah ditempati oleh penduduk setempat secara turun-temurun, diwariskan dari secara turun-temurun. Semua kegiatan yang melangsungkan kehidupan masyarakat setempat, adat istiadatnya, sosial kemasyarakatan, keagamaan juga dilaksanakan di rumah tersebut. Dengan tentu banyak hal-hal yang harus dilalui. Nah, itu keunikannya. Nanti lebih dalamnya lagi akan diulik oleh rekan saya Beni Pratama di sana nanti ya. Bisa dilihat nanti. Tapi satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk nih, Bapak, saya mau tanya ciri-ciri rumah adat Sasak yang ada di Dusun Adat Limbungan ini apa sih? Singkat saja. Bantaran rumahnya itu satu lurus, kemudian satu rumah satu lumbung padi. Oh, dan itu aktif dipakai lumbung padinya? Tetap dipakai untuk cadangan makanan, untuk nyimpen gabah. Oke, luar biasa. Sahabat Sasambo tentunya penasaran ya apa yang digambarkan oleh Bapak Kepala Desa kita, Pak Darmawan tadi terkait mengenai ciri dari rumah Dusun Adat Limbungan ini seperti apa. Mungkin kita langsung ke dalam aja Pak. Silakan, nanti ikuti ditemani saya sama Pak Kadus sama Ketua Adat. Baik. Ya, Jangan Pak Kadus ya. Baik, ikuti saya.
Baik, terima kasih rekan Oming. Dan sahabat Sasambu, seperti yang sudah disampaikan oleh Oming, pada dialog budaya Pro-4 RRI Mataram kali ini, kita mengunjungi salah satu desa atau dusun adat yang ada di wilayah Lombok Timur, yakni Dusun Adat Limbungan. Saat ini sudah bersama saya ada Bapak Kepala Desa Prigi, Bapak Darmawan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kemudian ada juga tokoh adat, ada Ama Supardi. Selamat siang, Ama Supardi. Sehat, nggih? Alhamdulillah. Kemudian juga menemani kami di siang hari ini ada Bapak atau Ama Irsasi. Ama Irsasi, lagi sehat, nggih? Sehat, alhamdulillah. Oh, yang kebalik nih ke Ama Irsasi, nih ke Ama Supardi. Supardi. Baik. Pak Kades, Ya. ini sebagai salah satu dusun atau desa adat pertama di Lombok, bisa diceritakan sedikit kepada sahabat Sasambu di rumah, seperti apa sih sejarah dari dusun atau desa adat Limbungan? Silakan. Ya baik, terima kasih. Pertama dulu bahwa di Desa Prigi ini bukan desa adat ya, jadi dusun, masih statusnya dusun Limbungan. Jadi dusun Limbungan ini ada dua rumah adat sebenarnya, ada di dusun Limbungan Timur dan dusun Limbungan Barat. Jadi lokasi rumah adat itu di dua tempat. Ada dusun adat dusun Limbungan Timur dan adat dusun Limbungan Barat. Jadi letaknya ada di Desa Prigi begitu. Jadi kami sering bertanya kepada sesepuh-sesepuh kapan sih berdirinya rumah adat yang ada di Limbungan ini. Ternyata beliau-beliau juga diceritakan nenek buyutnya, kakek buyutnya itu sudah mereka jumpai. Jadi kapan berdirinya, apakah zaman sejarah dulu atau kapan zaman Belanda atau kapan, beliau-beliau tidak tahu juga kapan sih berdirinya rumah adat yang ada di Limbungan ini. Tahun berapa belum ditemukan kapan berdirinya rumah adat di Limbungan ini. Begitu. Baik, Pak Kades. Tapi sepanjang cerita yang dituturkan oleh warga ataupun masyarakat, untuk dusun Limbungan ini sudah ada sejak zaman Belanda mungkin, kurang lebih seperti itu. Zaman Belandanya sudah ada karena di situ di sejarah itu ada juga disebut di sana Siat Limbungan. Itu terjadinya perang antara Belanda dengan masyarakat Limbungan, masalah upeti pajak dulu. Berarti sebelum Belanda itu ada sudah ada karena mereka sudah menempati tempat ini. Zaman Belanda itu Belanda datang ke sini untuk menagih upeti perang dengan warga Limbungan, namanya di Siat Limbungan. Nah, okay. Berarti sudah ada sebelum zaman Belanda itu sudah ada. Baik, Pak Kades. Kita menuju ke Ama Irsasi. Ama Irsasi ini ke marak saat ceritaan si Pak Kades nih ke mun langan tuturan papuk balek te searak Limbungan nih ke wah pira ngonek nih ke Limbungan arak. Kan menurut Pak Kades sejak zaman Belanda warak nih ke. Nah, lamun penuturan papuk balek te marak berembi nih ke. Benggih wah pada wah niki oleh kan lai ulan dai temene wah. Jadi ndik tahu si nyerita awah ngulatkan dai taksi papu si balo wah. Lai kendaitan si nan. Tuturang si lekan balok ngono masih? Ngono. Kan ndik tahu si ta kena tahun sekene nek bau si ta anu. Lamun jumlah bali leman si ketawa nih ke Ama Irsasi sampai neng ke ya berombo atau masih tetap lekan lain nih ke? Tetap masih. Malah ya bek seda makin ngono angkuna. Arah waseda. Seda. Baik. Jadi memang untuk penetapan kapan dusun Limbungan ini sendiri ada karena mungkin saking lamanya nih ke Pak Kades. Jadi tidak ada waktu pasti kapan berdirinya dusun Limbungan ini. Baik, Pak Kades, untuk penetapan status dusun atau desa adat di Limbungan ini kan tentunya ada kriteria-kriteria tertentu nih kan yang kemudian menjadikan Limbungan menjadi dusun adat. Nah, apa saja nih Pak Kades? Kalau penetapan status masih di sini kan masih dusun adat ya, belum statusnya menjadi desa adat, jadi masih dusun adat. Jadi kalau kita berhitung dari jumlah unit, berapa unit rumah adat di Limbungan ini, karena berlokasi di dua tempat, sebenarnya di dua tempat ini jumlahnya 150 unit. Ada di Limbungan Timur 75 unit, di Limbungan Barat juga 75 unit. Sama dia jumlahnya timur dan barat, dengan keunikan juga arah lumbung padinya, arah rumahnya, bantaran rumahnya sama dengan yang di timur. Itu salah satu keunikan. Yang kedua juga adalah ditinggali oleh masyarakatnya.
sampai sekarang, dari dulu ditinggali sampai sekarang sama keluarganya, untuk ekonominya, untuk kegiatan sebagainya masih ditinggali. Itu bedanya keunikan rumah adat yang ada di Limbuan ini. Kita tidak tahu di tempat-tempat lain apakah masih ditinggali atau tidak. Kalau kita masih memang benar-benar dijadikan tempat tinggal secara turun-temurun. Tetapi kan perkembangan waktu ke waktu, jumlah penduduknya semakin meningkat, kawin. Nah, yang kawin ini yang dibuatkan rumah di luar, di rumah adat. Begitu dia. Nah, Ama Irsa sih, mungkin si ceritaan si Pak Kades nih ke Leman Silai kan dia berombo angkat nanti balik-balik sili itu. Lamun arak dengan merari mbe nang nunjuk Itu balik dengan juga. Berarti anu nggih. Balenya tetap logo jumlah keluarga si Nawaina berombo nggih. Berombo. Berarti memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Kades, kalau misalnya nanti ada yang menikah ataupun kemudian bertambah jumlah keluarganya pasti nggih. Nggih, pasti. Nah, pasti ini itu baru kemudian yang akan dibuatkan rumah di luar wilayah Lembungan. Kalau jumlahnya sendiri, apakah jumlah yang tadi dijelaskan oleh Pak Kades ini bisa bertambah atau memang tidak boleh ditambah lagi? Tidak boleh ditambah. Dia tebuta salin atap mapepar nek kanggo lain modelna ini wah bentuknya. Pira aja luwe nek kanggo tarumbo. Ada aturan-aturan tertentu, artinya kalau dilanggar akan bagaimana atau mengapa ada ketentuan harus dengan jumlah yang sudah ditentukan tadi, Pak Kades? Ya, karena mungkin itu sudah dijumpai dari nenek moyang, dari turun-temurun. Ada pageran pembatas di sini dari pohon Banten. Itu sudah digariskan keliling kampung ini. Itu tidak boleh keluar dari sana, ataupun bangunan baru tidak boleh masuk. Itu sudah ada. Dan itu pasti ada awek-aweknya juga yang tidak boleh dilanggar, pantangan-pantangannya. Termasuk membangun sembarangan juga tidak boleh. Terutama di bulan-bulan Muharram itu tidak boleh, ada waktu-waktu tertentu. Berarti perbaikan pun tidak boleh dilakukan tidak sembarangan, waktu, Pak Kades. sembarangan, dan itu pun harus izin tetua dulu. Nah, itu dia. Baik. Ama Irsa sih, lamun lekan te gita ruangan lekan luar nih kan ara bedek terus mun apa arane nih ke si jari lantainya nih ke apakah semen atau apa lekan namanya nih ke? Tanah. Lekan tanah nggih? Terus tekanan niki ndek talet tayanda tanam. Oh. Betalet nih ndek mangkon bale si besangka uang ke. Betalet harus selapu ngono. Tekan naino pitu olas, siwa olas, selikur. Pada selapu setiap balik Pada doang. Ini ya, muna becikan pitu olas, tekanna muna belean siwa olas, belean lagi, alek selikur. No. Pitu olas, siwa olas dan selikur. Selikur. Ganjil-ganjil. Nah, ganjil-ganjil tekan. Jadi ini nak kanggo berubah. Ndek nak kanggo sampai pikiran jawa. No. Nah, ini tentunya unik Sahabat Sambo ya, bahwa ada kaidah-kaidah tertentu yang terus dipegang oleh masyarakat Limbungan, termasuk dalam pembuatan setiap rumah gitu ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar nih. Nah, kalau seperti yang disampaikan Pak Kades, waktu-waktu yang memang diperbolehkan untuk masyarakat memperbaiki atau misalnya ada yang rusak, dan lain sebagainya. Kapan boleh ini? Munata beratap misalnya le bulan puasa nek tekadu. Bulan puasa enggak boleh. Bulan mulut, bulan lalang nek tekanggo tekan. Iya, tadi tekanggo ini. Berarti 3 bulan. Nah, puasa, mulut, Muharram, lalang. 4 bulan. Dalam setahun 4 bulan. Dek tekanggo ini. Yang bulan lalang nih ke lalang itu setelah Lebaran, sebelum Lebaran Haji. Apa itu? Sawal, apa itu? Muharram, Safar. Pokoknya setelah Lebaran, sebelum Lebaran Haji itu lalang. Nah, sebutannya lalang. Berarti dalam 1 tahun itu 4 bulan itu tidak boleh. Tetap iya. Untuk rehab, untuk apapun kegiatan yang ada di minyak dia bawah ini. Nah, ada beberapa tempat nih ke Pak Kades, kemudian juga sama Irsasi, kan selain Limbungannya endah desa-desa adat di wilayah Lombok. Apa yang membedakan antara Limbungan dengan desa-desa adat ataupun dusun-dusun adat lain nih Pak Kades? Nah, kalau kita hanya berbicara di sini aja ya, di rumah adat, seperti yang saya sampaikan pada pembukaan tadi,
bahwa balai adat ini dilengkapi dengan satu rumah dan satu lumbung padi, dan lumbung padi itu tetap diisi dia padinya untuk cadangan makanan, itu tetap diisi. Lalu yang kemudian yang kedua, ditinggali oleh masyarakat secara turun temurun. Lalu yang ketiga, rumah adat itu ditempati secara turun temurun dan tidak boleh dijual belikan. Tidak boleh, itu dia bedanya. Tidak boleh. Siapa yang tidak punya rumah, maka dialah yang berhak meninggali dari warga adat tersebut. Tidak boleh diperjualbelikan. Tapi turun temurun dari satu keluarga ke turun temurun, turunannya ya. Seandainya turun temurun itu sudah tidak mau meninggali dan bisa ditinggali oleh warga yang lain yang belum punya rumah. Itu keunikannya. Baik, sahabat Asambo, menarik sekali ya berbicara tentang banyak keunikan-keunikan yang terdapat di Dusun Adat Limbungan. Nanti kita akan tentunya ngobrol-ngobrol kembali dengan Pak Kades, dengan ada Ama Irsasih dan juga Ama Supardi ya terkait dengan Dusun Adat Limbungan. Kita kembali dulu ke rekan Oming. Silahkan rekan Oming. Oke, jadi suasananya memang setenang ini ya Pak Ridwan ya? Iya, betul. Oh, luar biasa. Jadi sahabat Sasambo, saya sudah mulai memasuki Dusun Adat Limbungan ini ya, seperti yang mungkin sahabat lihat, suasananya tuh sangat apa ya? Tenang gitu Pak ya, damai. Dan di sini ada 75 rumah tadi ya? Iya. Luar biasa. Jadi ini gambarannya sahabat Sasambo. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak mengenai rumah-rumah ini gitu ya, yang menarik sekali dari rumah-rumah ini sendiri. Sebelumnya sahabat Sasambo, saya bersama Pak Ridwan. Beliau adalah Kepala Dusun Adat Limbungan. Iya, iya. Sudah berapa tahun Bapak menjabat menjadi Kepala 11 Dusun? tahun. 11 tahun? Iya. Dari tahun 2000 berapa jadinya? 2010. 2010, wow. Dan bisa dibilang Bapak lahir dan tumbuh di sini ya? Iya, betul. Menempati rumah yang mana nih Bapak? Dulu sebelum saya berumah tangga, saya tinggal di rumah ini. Yang sebelah sini? Yang di sana sebelah jalan itu. Oh, sebelah jalan. Iya. Oke. Selanjutnya setelah berumah tangga? Setelah berumah tangga, ibu saya tinggal di rumah adat itu. Saya keluar. Oh, jadi Bapak Gitu. keluar. Iya. Dan rumah itu diserahkan ke keluarga yang lain, Iya. begitu ya? Seperti itu memang peraturan di sini ya Pak ya? Iya, memang mayoritas penduduknya ini yang agak-agak tua begitu. Oh, luar Yang, biasa. Oke, nah Pak, yang saya mau tanyakan juga terkait Dusun Adat Limbungan ini, ada nggak sih peristiwa atau tokoh yang berperan penting dalam pendirian atau pengakuan Desa Limbungan ini? Iya, memang betul itu. Nah, jadi peran tokoh adat di sini itu sangat kental sekali di sini. Terutama sekali kalau misalnya ada orang pesta itu harus kita ke tokoh adatnya dulu, baru bisa bangun rumah. Begitu juga. Jadi memang sangat berperan sekali para tokoh adat di sini. Iya, memang kalau ada masalah misalnya kalau belum bisa kalau diselesaikan di tokoh adat dulu. Nah, kalau tidak bisa selesai di sana baru ke pemerintahan. Oke, Begitu. jadi memang sangat mengedepankan musyawarah mufakat Nah, dulu iya, ya. ya betul. Dan itu memang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita dari zaman dulu ya Bapak? Iya, iya. Kalau kita lihat kan begitu dulu. Selesaikan dulu di rumah, kalau tidak selesai, mari kita cari orang luar atau tokoh-tokoh yang menyelesaikan. Kalau tidak selesai baru ke pemerintah, begitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau perkembangannya sendiri, desa Dusun Adat Limbungan ini sejauh mana Bapak? Dari zaman dulu waktu Bapak kecil sampai sekarang ada perkembangan Ya, yang memang signifikan? ada perkembangannya. Jadi ada perubahannya, termasuk karakter masyarakatnya juga ada perubahan. Artinya agak modern sedikit, tetapi khususnya di rumah adat ini tetap anunya itu seperti biasa. Apa? Kebiasaannya? Kebiasaannya itu. Seperti apa Pak kebiasaannya itu? Kebiasaannya misalnya kalau musim kemarau begini mereka berladang untuk mengolah lahan begitu. Nah, kalau musim turun hujan di sawah begitu. Oke, perairan di sawah gitu ya. Berarti sebagian besar mata pencaharian dari warga dusun ini bertani. Iya, bertani. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada misalnya nih anak-anak mudanya yang bajang-bajang mau kerja di luar, boleh Bapak nggih? Iya, boleh dia kerja di luar. Anak-anak muda. Tidak ada aturan yang mengikat? Tidak ada. Kalau menikah keluar dari dusun boleh Bapak? Nah,
kalau masalah menikah itu dulu, Nggih. kita bicara dulu ini, Iya. ya sebelum era globalisasi seperti sekarang iya. ini, mereka kawin sama-sama tetangga begitu. Oh iya. Iya, tapi lambat laun kan pengaruh media sosial Iya. juga, jadi ada yang keluar kalau sekarang. Tapi tidak dipermasalahkan. Tidak nggih? dipermasalahkan. Oke, Betul, jadi masih aman begitu Iya, ya. aman gitu. Selama tidak melupakan jati diri sebagai Iya, warga desa. tetapi harus adat. dia nurut ke adat di sini. Kalau dia begitu. kali iya, betul. Oke, jadi tetap nurut dengan adat adat di di sini, sini ya. gitu ya, supaya tidak punah juga ya Pak ya, supaya betul. nggak hilang gitu kan Iya. Pak ya. Oke, nah kalau mengenai tradisi atau ritual-ritual ada nggak sih Pak di sini? Di sini terlalu banyak ritual kalau di sini. Oh, boleh dijelaskan Pak. Nah, Menarik ini menarik. Nah, misalnya kalau kita panen di di sawah misalnya, mulai penggarapan tanahnya itu Sambil harus jalan, Bapak. ya Ya. harus kita ke tokoh adatnya dulu. Oke. Nah, namanya itu munda. Munda. Iya. Ya. Nah, itu munda itu sebagai yang terdahulu bekerja, baru ya bisa yang lain-lain. Munda gitu. itu siapa Bapak? Nah, Apakah tokoh adat tokoh atau adat. tokoh tertua? Ya, tokoh tertua ya itu. Oh, sekaligus tokoh adat Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau dia sudah mengolah lahannya, baru kita bisa yang lain-lain ini Oh, mengolah berarti lahan. diawali dulu Ya, dengan diawali dengan tokoh adat juga. tokoh adat Iya. itu ya. Selain itu apa lagi Pak ritual yang Nah, masih dijalankan sampai iya. sekarang? Yang masih dijalankan itu termasuk adat pesta misalnya. Nah, kalau pesta harus kita minta harinya ke tokoh adatnya juga. Oke. Hari mana yang baik itu. Baru kita gotong royong untuk mengambil kayu dan lain sebagainya, itu harus gotong royong semua. Berarti semua itu dikomunikasikan dulu dengan tokoh adat. Iya, selalu, begitu ya? selalu. Oke. Iya. Selain itu ada ritual lain lagi yang masih dijalankan Nah, sampai ya, sekarang? kalau ritual yang lain itu seperti tolak bala. Tolak bala. Iya, oke. tolak bala. Nah, itu setiap tanggal 1 Muharram. 1 Muharram Iya, ya, sahabat Muharram Sasambo. secara hijriah itu. Jadi harus kita tolak bala, membuat bubur merah, putih, Iya. dan pakai janur dan segala begitu. Oke, jadi Iya. itu salah satu ritual yang dilakukan. Yang dikaitkan dengan tolak bala tadi Bapak, itu tolak bala itu maksudnya apakah mengusir kesialan atau memang untuk mencari kesejahteraan begitu Bapak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Ya, khususnya untuk tolak bala secara adat di sini itu jadi untuk mengusir kesialan Oke. dan untuk mensejahterakan masyarakat juga. Nah, di samping itu juga untuk supaya jangan ada misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Oke. Itu Nah, maksudnya. terkait tolak bala itu, pernah nggak tidak dilaksanakan? Oh, selama saya ingat tidak pernah. Oh, tidak pernah Iya. ya. Berarti memang rutin dilakukan Rutin untuk menjaga hal-hal yang mungkin akan terjadi Iya, begitu iya, ya. betul. Oke, jadi selain ritual tolak bala, ada ritual lain lagi yang pasti dilakukan hingga Ya, saat ini? memang banyak sekali ritual. Di antaranya misalnya kalau kita mau panen padi, harus kita ke tokohnya dulu, baru bisa. Nanti kalau sudah tokohnya itu memulai, baru kita mulai. Oke, begitu. jadi istilahnya tadi sudah sebelum memanen, Iya. tokoh duluan yang mendahului, Iya, baru mendahului. diikuti oleh warga, Iya, begitu iya, ya. betul. Kemudian juga tolak bala itu sendiri masih diberlakukan hingga Iya. sekarang. Nah, terkait mengenai ini Bapak, bagaimana sih struktur kepemimpinan di sini? Apakah ada perbedaan dengan dusun-dusun lainnya di Lombok, Bapak? Nah, kalau masalah pemerintahan di sini memang caranya itu dipilih. Oke. Kalau masalah adat itu secara turun-temurun, kayaknya kerajaan dulu Oke. itu Jadi kalau tokoh adatnya turun-temurun. turun-temurun. Kalau kepala lingkungannya dipilih begitu ya. Sama begitu, dengan iya. kepala desanya Iya, ya. betul. Oke. Jadi sahabat Sasambo memang ada beberapa tipe yang berbeda. Kalau kepala lingkungan, kepala desa itu melalui pemilihan musyawarah mufakat Iya, Bapak iya, nggih. betul. Sementara kalau tokoh adat itu memang turun-temurun dari zaman dahulu. Dahulu sampai Orang tuanya tokoh adat, maka anaknya secara tidak langsung akan menjadi Iya, tokoh adat betul, selanjutnya. betul, iya. Oke. Dan kenapa seperti itu Bapak? Kenapa dijaga seperti itu? Apakah ada syarat dan ketentuan tertentu terkait tokoh adat niki? Nah, memang dari dulu itu tokoh adatnya selalu ngomong begitu. Ini tidak boleh, ini tidak boleh begitu. Oke. Iya. Jadi memang sudah ada aturan Aturan, awet-awetnya iya, yang diturunkan betul. turun-temurun Karena begitu ya. siapa saja yang melanggar aturan adat ini diberikan sanksi sosial begitu. Oke. Kalau boleh tahu sanksi apa aja yang ada?
terkait hukuman-hukuman niki. Ya, misalnya yang pernah dilakukan di yang dusun pernah niki. dilakukan di sini, misalnya ada salah satu warga adat di sini yang melanggar, itu dikenakan sanksi sosial. Baik, misalnya kalau dia pesta kita tidak ke sana, Heeh. itu sanksinya. Oh baik, Mm-mm. jadi ada sanksi sosial Sanksi yang masih sosial. diberlakukan Nah, ya. Makanya tidak berani masyarakat di sini untuk itu melawan begitu. Oke, jadi memang masyarakat di sini ini terbilang patuh begitu Iya, ya. memang patuh, baik tua maupun muda patuh pada Oke. tokoh Kita kan adat. sambil jalan Bapak, Iya, iya, betul. sambil menikmati suasana di dusun ini ya. Mm-mm. Kalau kita lihat ini atapnya ini menggunakan Alang-alang. alang-alang. Iya. Nah, ini berapa lama proses penggantiannya Bapak? Nah, kalau tergantung dari ketebalannya. Oke. Kalau memang dia itu tebal 5 tahun, kalau kurang tebal itu agak jarangan 3 tahun sekali Oke, diganti. jadi tergantung ya. Iya, Kalau dinding ini kan saya lihat dari bambu bedek ya Pak ya iya sebutannya. bedek, iya bedek. Dan ini memang selalu menggunakan bedek dari zaman dulu. Iya, memang gitu. Kenapa tidak diganti dengan tembok misalnya, kan ada nih bata-bata atau apa gitu ya? Makanya tokoh adatnya bilang itu tidak boleh dipakai tembok. Nggak dingin ya Pak ya? Ya, Nggak dingin ya Pak? dingin kalau malamnya Dingin itu. ya? Iya. Tapi untungnya kalau cuaca panas kayak gini nih nggak ada Nah, kalau efeknya cuaca ya? panas seperti ini agak adem dia. Agak adem Iya, ya, oke. Jadi nanti sahabat Sasambo, saya akan coba untuk masuk ke rumah salah satu warga begitu ya, untuk ngetes nih ibaratnya sedingin apa sih di dalam sana begitu. Karena kan di luar panas sekali nih sahabat Sasambo. Biasanya di zaman sekarang ini kita mengandalkan AC gitu Pak ya, Iya. pendingin untuk mendinginkan tubuh. Tapi dengan kondisi rumah seperti ini yang menggunakan bedek, tentunya banyak angin yang masuk, kita akan rasakan bagaimana ademnya di dalam rumah ini. Iya. Nah, selain itu Bapak, ada pertanyaan lagi yang saya mau bahas mengenai dusun Limbungan ini, yang berkaitan dengan dusun adat pertama di Lombok. Iya. Nah, ini yang menarik buat saya. Apa yang menjadi bukti bahwa dusun ini adalah dusun adat pertama di Lombok ini? Nah, Apakah ada tahunnya ya, atau ada makanya prasasti atau apa gitu? begini masalahnya. Dulu itu kan nenek moyang kita itu kita tanya, dia temukan seperti ini. Oke. Begitu. Mm-mm. Ayahnya tanya, ditemukan seperti ini. Oke. Pokoknya zaman sebelum penjajahan Belanda di sini itu Sudah sudah ada. Nah, apakah ini sudah dipatenkan gitu Bapak, secara administrasi oleh pemerintah kita? Nah, itu belum kayaknya. Ada rencana nggak Pak untuk mendaftarkan itu? Ya, memang ada rencana. Kedepannya seperti Iya, itu ya? iya, Karena seperti sayang itu. Pak, kalau misalnya kalau dusun adat Limbungan ini merupakan dusun pertama, kalau tidak dipatenkan secara administrasi, ini kan sayang begitu ya. Iya, Terus juga betul. ini akan menjadi salah satu informasi yang menarik untuk wisatawan Iya, kita iya. untuk datang ke sini gitu Dan Pak. juga aset bagi Betul, aset, karena itu Iya. merupakan warisan ya sahabat Iya, iya. Sasambo, warisan bagi masyarakat kita di Pulau Lombok dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iya. Nah, terkait mengenai wisatawan nih Pak. Heeh. Nah, bagaimana kunjungan wisatawan ke sini? Nah, akhir-akhir ini banyak wisatawan yang datang, baik dari wisatawan mancanegara juga banyak yang datang ke sini. Apa yang buat mereka menarik? Apa yang juga disuguhkan oleh dusun ini sehingga wisatawan datang lagi? Nah, kalau masalah suguhan itu saya kira tidak ada yang signifikan, tetapi view-nya di sini kalau ya sore-sore ya enak, Menarik ya? ya pemandangannya juga. Oke. Apalagi sore-sore matahari terbit dilihat di sini. gitu. Oke, apalagi ini bisa dibilang lerengnya Iya, begitu lereng ya. Rinjani. Gunung Rinjani Iya, begitu kan. iya. Jadi ini menarik sekali ya sahabat Sasambo. Untuk masuk ke dusun ini kita butuh pengorbanan nih Pak. Iya, betul. Jalannya agak berkelok-kelok tadi ya. Iya. Ibaratnya kita mendaki gunung, Iya. menyeberangi kali begitu ya. Ya, ada jembatan yang sangat curam sekali. Betul, ada jembatan yang curam sekali Iya. sahabat Sasambo ketika melewati tempat ini. Dan setelah sampai di dusun ini, Anda akan merasa sangat puas. Kenapa? Karena suasana tradisionalnya di sini Iya. berasa sekali begitu Iya, Pak iya. ya. Seperti masuk ke dimensi yang lain kalau Iya, saya iya. Pak. Ngelihat rumah-rumahnya begitu kan, lihat keindahannya. Dan pastinya untuk lebih detail lagi bagaimana mengenai keindahan dan kearifan lokal yang ada di dusun adat Limbungan ini, saya akan serahkan kembali kepada rekan saya Benny Pratama. Silahkan Benny. Ya, sahabat Sasambo, itu tadi
jalan-jalan Oming dengan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Limbungan. Dan kembali kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Kades Prigi. Di sini ada Bapak Kades Darmawan dan juga tentunya ada dua tokoh di sini, ada ada Ama Irsasi dan juga Ama Supardi ini Kang. Nah, Pak Kades sebagai salah satu aset, bisa kita katakannya aset budaya yang ada di wilayah Lombok, bagaimana ini giat atau kiat-kiat dari lembaga desa atau pemerintah desa untuk terus melestarikan dan menjaga Limbungan sebagai aset di wilayah Lombok tentunya? Jadi pertama, ini bukan saja aset Desa Prigi saya, boleh saya katakan bahwa ini aset NTB. Betul. Dan aset Indonesia pada umumnya. Kenapa dengan demikian? Karena kita sudah sulit untuk menjumpai tempat-tempat seperti ini. Kembali ke zaman dulu itu sulit sekali kan, semuanya sekarang modernisasi. Dan alhamdulillah yang ada di Desa Prigi, tepatnya di Dusun Adat Limbungan, kita masih menjumpai seperti jadul, zaman dulu, zaman ol. Kita bisa menjumpai yang ada di sini. Nah, jadi tentu ini tantangan berat bagi pemerintah desa, bukan saya pemerintah desa, juga harus ada perhatian dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk sama-sama kita menjaga adat tradisi yang secara turun-temurun ini yang masih tetap diwariskan di rumah adat Limbungan. Tentu dengan berbagai upaya kita pembinaan, terutama pembinaan kepada tokoh-tokoh masyarakat, terus kepada pemuda-pemuda, kepada tokoh masyarakat, menguatkan kapasitas tetua-tetua yang ada dengan fungsi masing-masing, terus mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan adat masyarakatnya yang ada di tempat yang tidak boleh dilanggar. Termasuk itu salah satu upaya kita untuk melestarikan di tengah-tengah era medsos, era globalisasi sekarang ini. Tapi alhamdulillah masih dipertahankan tradisi. Itu salah satu upaya kita. Lalu yang kedua, bagaimana mendidik anak-anak muda kita yang sekarang ini lebih cenderung kepada hal-hal yang modernisasi dengan mencintai adat istiadat dan pembentukan Pokdarwis yang alhamdulillah sudah terbentuk juga ya. Kemudian kalau intervensi dari pemerintah desa juga penataan adatnya sebagai atensi kita dari pemerintah desa. Tetapi itu juga penuh kehati-hatian supaya tidak melanggar nilai-nilai yang ada di tatanan wilayah adat. Itu yang sudah kami lakukan oleh pemerintah Desa Prigi. Nah, Pak Kades, kalau bercermin dari beberapa dusun ataupun desa adat yang ada di Lombok, ini sebagian memang masih tentunya menjaga keaslian dari budaya mereka, tapi juga mereka melakukan penggabungan atau penerimaan terhadap modernisasi. Nah, kalau yang lihat di wilayah Prigi justru malah benar-benar hampir bisa dikatakan modernisasi ini mental sama sekali ya. Kalau dilihat dari bangunannya tetap seperti ini, kemudian kegiatan transaksi modern juga tidak terlihat di sini, benar-benar tradisional. Ini seperti apa melakukannya Pak Kades? Ya, terutama mengenai digitalisasi dulu ya, digitalisasi dan alat penerang, contoh listrik ya. Di listrik memang sudah masuk di rumah adat, tetapi kita mengupayakan kabel-kabel itu tidak kelihatan. Lalu kemudian memang ada juga TV tapi kelihatan, dan yang sifatnya modern seperti bangunan dalam bentuk struktur semenisasi dan asbes misal dari pabrikasi itu memang belum kita betul-betul kita jaga kalau itu. Tapi kalau seperti TV kemudian alat penerangan memang sudah masuk saat ini. Karena ini sebagai informasi juga bagi warga. Iya, informasi karena kita tidak membatasi akses informasi kepada masyarakat kita. Baik, kita ke Ama Supardi dulu. Ama Supardi. Aida kena ketuaan Ida. Pak Supardi, lamun didengar leman warga nih, dinara kayak ngene doang ron balen teh, din buki moderanan sekedi, din buki bertembok, nah di dua kayak dengar warga komentar sebenarnya. Tersadi ya lagu. Awarak lagu aja, arak ngeling enteng dan rubah ya. Tersadi lagu. Kalau gede tersadi ini? Tersadi. Sugul lah. Sugul milih modern. Milih modern sugul lah. Keluar. Kalau mau modern berarti keluar dari lingkungan adat.
Baik. Memang tidak membatasi, tapi kalau misalnya ingin kemudian modern, harus keluar. silahkan membangun rumah di tempat lain. Gitu. Di luar. Nah, Amir Sadi, berbiruan bajang-bajang le ite, le kenantiang bajang-bajang le dusun limbungan. Artinya dalam turut serta, gitu, turut serta ikut melestarikan adat yang sudah diturunkan oleh nenek moyang tentunya nih. Apakah masih dari segi pakaian, kemudian budaya gotong royong dan lain sebagainya masih pada milik ya tua? Masih. Masih ya milih. Apa kegiatan adat milih ya anak-anak bajang ini? Masih. Apa nih Kak Pak Kades, contoh-contoh misalnya kegiatan dari begawe misalkan, misalnya masih milih anak-anak bajang. Terus aning kubur, aning makam masih aning orang kerban masih. Mulai adatnya tetap sini sama seperti memperadatnya. Kegiatan adat meskipun dia di luar dia tetap laksanakan. Ulah itu perintahan di dalam pas kita butuh uang misalnya minyak balik, ulah ibu ketua ulah apa terganggu nanti kena dan memang dalam misalnya kalau ada rumah yang tengah diperbaiki atau butuh renovasi, ini dikerjakan secara gotong royong. Milu ya. Bajang-bajang ini milu. Dengan luar ini milu ya. Tetap mendadat kira Bali sedang. Ya. Dan memang ini salah satu warisan budaya secara umum ya di Nusantara yang mulai terkikis Pak Kades ya. Kalau kita lihat mungkin di era kakek nenek kita, ini gotong royong itu masih terasa sekali. Kalau ada misalnya orang butuh bantuan, ini tetangga langsung turun. Nah, ini masih terus dipertahankan di Limbungan, gitu. Terutama ketika misalnya ada upacara-upacara adat, kemudian kalau misalnya ada rumah yang butuh. Nah, ini masih terus dijaga. Gitu. Meskipun mereka yang sudah tinggal di luar kawasan adat, ketika ada kegiatan adat, mereka juga wajib ikut. Baik. Ini menarik karena memang untuk generasi muda ini yang salah satu yang sangat kuat terpapar oleh arus modernisasi Pak Kades ya. Kadang-kadang mungkin ada sebagian ya sudah kita harus tetap memegang adat, tapi yang lain kita tidak ketinggalan zaman seperti itu Pak Kades, kadang-kadang kesulitannya di situ. Nah, dari para sesepuh nih bagaimana mereka terus memberikan pendidikan agar para remaja ini terus mencintai budaya mereka. Seperti apa yang dilakukan para sesepuh di sini Pak Kades? Ya, itu salah satunya seperti saat tadi melestarikan kegiatan-kegiatan adat yang mana jikalau anggota adat itu tidak mengikuti, tidak melaksanakan di sana ada pemaliknya, ya, ada pemaliknya. Jika dilanggar hal itu maka ada sanksi-sanksi secara alam atau secara sosial, pasti akan kena dengan sanksi itu, sehingga itu bisa sebagai pengikat kepada generasi penerus, tidak macam-macam dan tidak bisa melanggar kegiatan yang ada di wilayah adat itu. Luar biasa sekali sahabat Sambo. Tentunya ini patut dicontoh tidak hanya oleh warga di sekitar Perigi saja, tapi tentunya semangat gotong royongan, kemudian juga apa yang sudah ditulurkan dari para sesepuh sampai dengan generasi muda saat ini patut kita teladani agar tentunya adat istiadat yang ada di satu tempat, khususnya di Lombok ya, ini terus bisa terjaga. Kembali kita ke rekan Oming, silahkan. Baik, sahabat Sasambo, tadi sudah ada rekan saya Beni yang mengulas lebih dalam mengenai dusun adat Limbungan ini, dan saya masih bersama dengan kepala lingkungan kita ya. Yang pastinya ada Pak Ridwan di sini yang tadi sudah janji sama saya nih mau ngajak masuk ke dalam rumah nih Pak ya. Saya penasaran sekali bagaimana sih suasana di dalam rumah adat dusun Limbungan ini. Oke, rumah yang mana nih kita Pak masukin? Yang ini. Oke, kita coba ke sana dulu deh. Oke, ini rumah siapa nih Pak? Kalau boleh tahu yang tinggal di sini? Amak Ratisah namanya. Siapa? Amak Ratisah. Amak Ratisah. Oke, coba boleh kita masuk dulu. Iya, ini kita buka pintunya ya. Pintunya pakai sistem rolling door gitu ya Pak ya. Wah, menarik unik sekali. Nih. Menarik sekali ini sahabat Sasambo. Aduh, cukup berat ya. Iya, berat. Perlu dengan tenaga ekstra. Baik, saya boleh izin masuk Bapak? Iya, silakan. Baik, permisi. Oke, saya duduk di sini aja ya Pak ya? Iya. Oke, jadi kita sudah ada di dalam rumah salah satu warga di dusun adat Limbungan ini ya sahabat Sasambo. Jadi situasinya seperti ini. Ini ada 2 susun ya Bapak ya? Iya.
Kemudian ini ada tangganya untuk naik ke istilahnya bagian Kamar. atasnya. Ya. Oh, kamar ini atas nih kamar Ya. gitu ya. Di bagian bawah ini apa Bapak? Ini ruang keluarga. Ruang keluarga. Ya. Jadi ada 2 part gitu ya, Ya. ruang keluarga, kemudian ada kamar di bagian Ya. atas. Oke, jadi begini suasana di dalam rumah warga salah satu yang ada di dusun adat Limbungan ini. Pak, kalau boleh tahu ini kan warnanya hitam nih Pak ya. Iya, iya, Nah, betul. sepengetahuan saya dan tadi sempat saya dengar informasi dari obrolannya rekan-rekan saya tadi, Iya. rekan Beni, itu di sini itu ada tidak menggunakan cat sama sekali. Nah, ini Iya. warna hitam ini dari mana Bapak? Nah, ini ini getah kayu. Getah kayu? Iya, getah-getah Oke. kayu. Banyak campurannya getah kayu. Supaya mendapatkan warna hitam ini dicampur Iya. apa saja Pak? Nah, ini daun-daun yang hijau direndam 1 minggu, baru dibalut dengan Dicampur dengan- dengan getah itu. iya. Oke, baru digosok. digosok gitu begitu. ya. Dan ini warnanya ini awet sampai berapa lama Pak? Nah, ini kadang 1 tahun nanti kalau sudah musim turun hujan, dia ini agak beda dia warnanya, Digosok lagi. digosok lagi gitu. Oke, jadi hanya satu warna aja ya, warna hitam Iya, aja ya kalau kita lihat di betul. sahabat Sasambu. Nah, kalau ini lantai sendiri menggunakan Nah, ini di lapisan pertama itu kotoran sapi. oke. Nah, kotoran sapi gunanya untuk mencegah rayap, naik rayap gitu. Jadi keduanya, lapisan kedua tanah ditumbuk halus. Nah, kemudian yang terakhir getah-getah kayu di atas. Oke, jadi ada 3 lapis Iya, ya. 3 lapis. Luar biasa, dan ini kokoh sekali ya Pak kalau kita Iya. lihat ya. Nah, kemarin nih Pak, waktu terjadi gempa di tahun 2018, kalau kita lihat dari struktur rumah ini kayaknya aman ya Pak ya? Nah, ini uniknya rumah seperti ini tempat kami mengungsi Oke. waktu gempa itu. Heeh. Karena di sini tidak ada yang kita takutkan di sini. Oke, jadi tidak Iya. ada kerusakan. Iya, Maksudnya juga tidak ada yang berbahaya ya Nggak Pak ya? ada kalau di rumah ini. Oke. Nah, ini terbagi menjadi 2 bagian Bapak ya. Di Ya. atas itu adalah kamar, Kamar kemudian tidur. di bawah adalah Kamar keluarga. kamar keluarga. Ya. Jadi tempat yang mungkin terlihat tidak terlalu luas, tapi di sini sahabat Sasambu ada maknanya sebenarnya Pak. Ya. Kalau tempat terlalu luas kita sering jauh-jauhan, Ya. jadi nggak sempat ngobrol. Iya. Tapi kalau di sini ya tidak terlalu luas, kita bakal ngobrol terus nih Pak Iya. ibaratnya ya. Betul. Jadi mungkin itu yang ingin disampaikan oleh tetua-tetua kita bahwa dalam rumah itu ya harus saling ngobrol gitu Iya. Pak ya. Didesain begini rupanya gitu. Ini luasnya seberapa sih Pak untuk satu rumah ini? Nah, untuk satu rumah ini berbeda-beda. Artinya berbeda-beda tergantung dari ekonomi. Oke, oh iya Ya, iya. waktu membuatnya itu. Kalau memang agak bagusan ekonominya, agak besaran dia buat. Oh gitu. Iya. Tapi kalau untuk tanah sendiri apakah dibagikan atau memang mereka membeli juga tanah di sini? Nah, Bapak? ini kaplingan artinya keluarga turun-temurun. Oke. Misalnya ayahnya meninggal, anaknya terus. Kalau misalnya si anak anggap sudah ada rezeki lebih terus mau menambah, itu bagaimana sistemnya Ya, Pak? boleh dia menambah tapi di luar. Oh gitu, Iya. jadi rumah itu tetap Ini tetap ya? dia miliknya Oke, gitu. jadi sahabat Sasambu, kalau misalnya mau rumah yang sudah diwariskan itu ingin ditambah, sebaiknya di luar begitu Iya, Pak ya. di Jadi luar. rumah itu tetap dalam posisi yang sama, Yang sama, tidak boleh bangunan yang beda, sama ya. begitu ya, tidak boleh dirubah sahabat Sasambu. Jadi kalau memang si anak punya rezeki lebih dan ingin membangun rumah yang lebih besar, bisa keluar dari dusun. Dan itu tidak ada istilahnya bukan diusir atau apa Pak ya, memang Bukan. aturan yang ada di Iya, sini. iya, betul. Oke, dan rumah itu bisa diberikan kepada keluarganya yang lain yang Keluarganya membutuhkan. lain, ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ibaratnya nih cara apa istilahnya komunikasinya enak sekali di sini Iya, ya Pak betul. ya. Jadi enak itu nggak ada yang berantem atau apa. Nah, pernah nggak terjadi kasus-kasus perkelahian itu Pak di sini dan bagaimana cara menyelesaikannya? Oh, itu jarang sekali, Mbak. Oke. Ya, kalau masalah baik di dalam rumah adat maupun di luar ini selalu diselesaikan di tokoh adat. Nah, kalau memang tokoh adatnya itu tidak bisa menyelesaikan, baru ke pemerintahan. Oke. Jadi memang sahabat Sasambu di sini hampir jarang ya, bisa Iya, dibilang iya, jarang sekali. semuanya bisa diobrolin lah ibaratnya gitu ya, nggak perlu ada baku hantam Nggak begitu ada, ya. nggak ada. Oke. Nah, kalau untuk tempat menaruh hasil panen, saya lihat di sebelah kiri Bapak tuh ada kayaknya ada Iya, karung-karung gabah.
Ya, ini belum dinaikkan di lumbung. Gitu. Oke, Iya. jadi satu rumah satu lumbung begitu Iya, ya. satu lumbung. Dan hasil panen ditaruh di Di lumbung sebenarnya, lumbung. tapi ini untuk sementara belum sempat Oke, dinaikkan. jadi memang sudah ada lumbung aktif Iya. untuk menaruh hasil panen. Saya juga Pak pas jalan ke sini tuh ngelihat di pinggir jalan tuh ada tembakau yang apa ibaratnya dijemur. Oh iya, kalau masyarakat di sini itu mayoritas bertani kan. Bertani dalam 1 tahun itu 2 kali nanam. Pertama padi, kedua tembakau yang bisa hidup karena tak ada hujan di sini. Daerah panas Daerah begitu panas, ya Pak betul. ya. Dan kalau untuk tembakau ini sendiri kelihatannya emang banyak warga yang menjadikan tembakau sebagai salah satu mata pencarian ya Pak. Iya Ya? betul, tembakau ini sangat menjanjikan sekali. Kalau boleh tahu kualitasnya gimana Pak kalau tembakau di sini? Nah kalau Kita tembakau bisa di sini, promo nih. iya kalau tembakau di sini memang sangat baik sekali dibandingkan dengan tembakau di luar. Apa kelebihannya Pak? Kelebihan dari rasanya, dari buluannya juga. Aromanya mungkin ya semuanya pokoknya di sini tuh. Jadi bukan apa-apa ya sahabat Sasambo, ini kan merupakan salah satu istilahnya hasil panen dari dusun adat Limbungan ini sendiri, tembakau, dan itu menjadi kebanggaan juga bagi dusun di sini ya. Kalau di sini selain bertani, kita boleh tanya kulinernya nggak sih Pak? Kalau kulinernya itu makanan khasnya itu itu dari pohon pisang itu ares. Oh ares. Ares iya, itu oke. ya. Jadi ares, pokoknya ya. setiap pesta, apalagi pesta besar-besaran itu harus ada aresnya. Harus tuh. ada Iya. ya. Wah, kapan-kapan kita kesini ya sahabat Sasambo Iya. Pak. Kalau misalnya ada acara-acara Iya, adat iya. nih boleh diundang, kita Iya. mau mencicipi ares, Iya, siapa tahu iya. beda kan. Gini. Tadi juga pas saya pertama datang ke sini, saya lihat ada di seberang ada rumah warga, itu makan bareng bersama, itu seru sekali ya Pak ya. Di Iya. sini memang kayaknya tuh yang namanya tetangga itu seperti saudara ya Pak. Ya? Iya, yang satu wilayah ini semuanya saling kasih itu makanan begitu. Kalau ada lebih Iya. dikasih ke tetangga Nah, gitu ya. Pokoknya enggak ada istilah selain dari jajanan pasar itu enggak ada yang dibeli di sini. Oh, jadi semua itu Semua memang saling kasih. saling masih. kasih Iya. ya. Waduh, luar biasa sekali sahabat Sasambo ya. Ini salah satu kebiasaan yang jarang kita temukan ya sahabat Sasambo di daerah beberapa daerah. Karena mungkin dengan kesibukan kita yang kita miliki, dengan rutinitas yang agak padat dalam keseharian kita kadang suka lupa kalau tetangga itu adalah teman terdekat yang bisa Iya, kita iya, mintain betul. tolong dan sebagainya. Tapi di sini hubungan antar tetangga itu sangat dijaga, seperti saudara. Punya makanan lebih dikasih ke tetangga gitu kan. Apa-apa cari tetangga. Dan itu salah satu kebiasaan yang memang harus dipertahankan oleh masyarakat kita Iya, Pak ya. betul. Oke, terima kasih Bapak atas Iya, waktunya ya sama-sama. Pak Ridwan Iya. ya. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Iya. Dan sahabat Sasambo, untuk informasi terkait dusun adat Limbungan ini lebih jauhnya lagi akan dibahas kembali oleh rekan saya Bedi Pratama. Silahkan Bedi. Ya, sahabat Sasambo masih di Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram. Saat ini saya dengan Pak Kades berada di salah satu rumah warga Oke, betul. di wilayah Adat Limbungan Barat. Limbungan Barat nih kayaknya. Ya, Limbungan Barat. Di rumah adat Limbungan Barat. Baik. Pak Kades, kalau melihat bermacam potensi yang ada di dusun Limbungan tentunya ini ya, banyak hal yang bisa dikembangkan. Ke depan apa kira-kira yang ingin dikembangkan oleh pemerintah desa dari dusun Limbungan ini Pak Kades? Ya, tentu yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada feedbacknya sebagai kekhasan, di sisi lain kita menjaga keutuhan adat Limbungan Barat ini tentu juga berdampak positif kepada ekonomi, terutama untuk masyarakat Limbungan Barat pada khususnya dan Limbungan Timur juga. Tentu dari sektor wisata kita sangat harapkan dari tingkat kunjungan, dan ketika itu sudah meningkat dan ada kunjungan, tentu infrastruktur lainnya bisa didukung oleh pemerintah. Itu sebenarnya harapan kita, sehingga itu secara otomatis akan semua kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan, bisa didukung kegiatan ekonominya, kemudian kegiatan perdagangannya itu bisa didukung. Itu mungkin harapan kita ke depannya seperti itu. Pak Kades, selain tentunya melihat ya keaslian dari suku Sasak yang ada di wilayah Limbungan, apa yang ditawarkan kepada wisatawan ketika datang ke Limbungan? Artinya adakah misalnya
pengalaman menginap atau berinteraksi seperti apa dengan warga atau seperti apa ini paket-paket yang ditawarkan kepada wisatawan yang datang? Sebagaimana setiap hari Kamis kalau tidak salah ke sini wisatawan, sekali seminggu itu pasti ada. Kita tawarkan terutama alamnya. Selain rumah adatnya adalah alamnya, karena kita di sini di area hutan, pegunungan ya, alamnya. Kemudian aktivitas masyarakat sehari-harinya, termasuk sampai masak-masaknya, sampai mereka menginap itu melihat bagaimana masaknya, makan barengnya di rumah adat itu. Itu termasuk salah satu dari daya tariknya. Belum mengenai hasil produksi masyarakat sebagai daya tambahan untuk dijual kepada para wisatawan. Berarti memang kalau untuk wisatawan yang berniat menginap ini tentunya dengan lebih dahulu diberitahu tentang awik-awik yang berlaku, ini diperbolehkan Pak Kades ya? Iya, ada juga awik-awik yang jangan sampai dilanggar di rumah adat itu pasti. Sebelum masuk pasti izin dulu ke tetua adat setempat, apa-apa pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Nah, tadi disebut sedikit oleh Pak Kades ini tentang penghasilan atau mata pencarian dari warga. Kalau untuk di Limbungan sendiri sebagian besar ini petani atau sebagai petani? apa? Sebagian besar itu petani, ya petani, petani tembaku, jagung dan padi, hanya 3 komoditas yang ada di sini, dan yang lainnya jadi buruh tani. Nah, untuk tembaku sendiri seperti yang kita lihat di nah ini pinggir jalan raya ini sekarang mungkin baru selesai panen, Pak. Sudah dan mau akhir panen. Kok akhir panen? Ya. Daun Jadi, atas orang daun menyebutnya gitu? atas. Kalau di sini komoditi aja hanya 3, karena kita di daerah tak ada hujan, jadi yang tahan itu hanya tembaku rajang, tapi tembaku rajang. Jadi cuman itu sumber pendapatan. Makanya di sisi lain kita harapkan sumber pendapatan masyarakat itu juga dari sektor wisata. Tentu sektor wisata ini tidak bisa kami sendiri pemerintah desa, tetapi kita harus perbanyak menambah infrastruktur, terutama ini jalan masuk di Jalan Budaya Limbungan harus diperbesar. Itu yang jadi tantangan kita ketika para tamu datang, karena jalannya kecil yang ada di Jalan Budaya Limbungan. Sejauh ini untuk promosi wisata namanya wisata Pak Kades ya, mungkin kalau dari mulut ke mulut ya bisa jadi, tapi tentunya ada upaya dari pemerintah desa maupun masyarakat yang dilakukan untuk mempromosikan Dusun Limbungan ini. Saat ini apa yang dilakukan untuk promosi Pak Kades? Itu yang dilakukan dari kelompok Sadar Wisata dari Pokdarwis yang sudah bekerja sama dengan Poltekpar Lombok Tengah. Nah, itu sedang mengembangkan bagaimana paket ini ataupun jenis apa yang cocok dipromosikan sehingga menarik wisatawan berkunjung ke Perigi. Untuk sementara promosi-promosi melalui media sosial itu sudah sering dilakukan dan bisa dijumpai di kanal-kanal YouTube, sudah banyak tentang. Tapi itu saja masih pantangan kita ketika tamu datang dari wilayah bawah untuk akses ke atas ini kan jalan yang masih kecil, sempit. Jadi jalan berlawan arah ini masih susah. Itu menjadi kendala kita untuk mengoptimalkan promosi wisata kita. Baik Pak Kades. Selain Poltekpar tadi ya, Poltekpar Nusa Tenggara Barat, pihak-pihak lain yang ikut membantu ini ada siapa saja juga Pak Kades dalam mempromosikan wisata Dusun Limbungan? Iya, tentu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dan stakeholder kayak biro-biro perjalanan. Nah, ini secara tidak langsung juga menjadi agen promosi ya. Biro-biro perjalanan termasuk juga mempunyai andil untuk mempromosikan wisata budaya di Limbungan. Baik, berbicara tentang wisata juga kadang-kadang Pak Kades ini kan mau tidak mau kita juga harus mengedukasi masyarakat ya, agar tentunya bagaimana ketika wisatawan datang, wisatawan merasa betah, kemudian mendapatkan suasana yang ramah dan lain sebagainya. Ini diberikan penyuluhan, sosialisasi atau seperti apa Pak Kades? Ya, sesuai dengan tradisi dan budaya serta sosial masyarakat di wilayah Perigi pada umumnya dan wilayah Limbungan, Dusun Adat Limbungan pada khususnya. Jadi sosial kemasyarakatan yang cukup tinggi itu salah satu juga membuat wisatawan betah. Ya, budaya tutur sapa, budaya ngopi, budaya rokok, bareng-bareng duduk dan cerita-cerita, itu juga yang membuat wisatawan betah. Banyak yang melakukan kegiatan di sini di rumah adat sampai 1 minggu, 2 minggu. Mereka bahkan betah dengan ramah-ramah masyarakat, sosial yang tinggi masyarakat. Seperti yang kita lihat banyak sekali berugak-berugak memang yang
terdapat di depan rumah warga. Ini juga dimanfaatkan tentunya Pak Kades ya. Untuk duduk-duduk santai sambil ngopi, merokok dan bercerita. Ini kalau di desa biasanya itu makopilitan gitu ya, apalagi kalau dilihat di luar tuh makorajang, Bu. Pertama itu disuguhkan tembakau dulu ketika ada tamu, lalu ada kopi, tembakau rajang itu. Baik. Nah, terakhir ini Pak Kades, tentunya dari apa yang sudah kita dapatkan dari Limbungan saat ini, ke depan nih Pak Kades, apa yang diharapkan dari Dusun Limbungan, baik secara pelestarian budaya maupun kesejahteraan masyarakat nih Pak Kades? Ya, tentu kami dari masyarakat Desa Prigi dan masyarakat Dusun Adat Limbungan untuk betul-betul bisa menjaga dan melestarikan rumah adat Limbungan agar bisa kita jumpai sampai turun-temurun, karena orang seperti saya sampaikan, orang sulit menjumpai hal-hal seperti ini karena semuanya sudah modern, dan untuk kembali ke masa-masa lampau datang ke Limbungan. Kita jamin puas dengan masa-masa lampau yang ada di Limbungan. Tentu ini kalau kita tidak bersama untuk menjaganya, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, tentu kami akan kewalahan juga untuk menjaga, baik dari sisi modernisasi, kemudian dari sisi infrastrukturnya, untuk bangunannya, penataannya. Jadi kami tidak bisa sendiri dengan masyarakat setempat untuk menjaga tanpa ada dukungan dari baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Baik, dan ini akan berefek kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Tentu. Otomatis seperti itu Pak Kades. Betul. Baik, Pak Kades, terima kasih banyak tentunya untuk ngobrol-ngobrol panjangnya di hari ini. Mudah-mudahan tentunya ke depan ini Limbungan bisa semakin dikenal oleh masyarakat secara umum, baik di wilayah Indonesia sendiri maupun di mancanegara, Pak Kades ya. Amin. Ya, itu dia Sahabat Sasambo, Limbungan sebagai salah satu permata yang bukan hanya akan memberikan pancaran keindahannya bagi Lombok, tapi juga Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk masyarakat Limbungan saja Pak Kades ya, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga kelestariannya agar tentunya keindahan dan kelestarian adat yang ada di Limbungan ini tetap terjaga. Kita kembali ke rekan Oming, silahkan. Sahabat Sasambo, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Demikian seluruh rangkaian dialog budaya kita kali ini yang berlokasi di Dusun Adat Limbungan, Lombok Timur. Dengan topik menggali warisan Dusun Adat Limbungan, Desa Prigi, desa adat pertama di Lombok. Dan tentunya sahabat Sasambo, perempat suara budaya NTB, semoga saja informasi yang kami bagikan dalam dialog kali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saya Oming Arini bersama rekan saya Beni Pratama dan seluruh tim produksi Dialog Budaya kali ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya Dialog Budaya. Dan sahabat Sasambo, nantikan untuk menyaksikan Dialog Budaya. Sampai jumpa dan salam budaya.